Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa, insyaallah saya lihat rata-rata masjidnya At-Taqwa. Semalam kita juga di Masjid Agung semoga seluruh yang beribadah di masjid ini meningkat ketakwaan insyaallah. Jadi nama masjid itu uniknya di Indonesia diberikan dengan nama sifat. Kalau di Timur Tengah nama sifat itu jarang sekali. Yang paling pokok nama sifat Masjidil Haram atau menunjuk pada keterangan jauh Masjid Al-Aqsa. Nanti beberapa dengan nama tokoh. Misalnya di Mesir ada Masjid Al-Imam Syafi'i. Nanti di Saudi ada Masjid Syekh bin Baz. Di Syria ada lagi Masjidnya Amr bin As. Di kita, ulama kita dulu berpikirnya luar biasa, genius. Jadi kalau tokoh bisa meninggal, tapi sifat yang diwariskan itu terus berlangsung dan bisa abadi. Orang jujur, orangnya meninggal, tapi kan jujurnya tidak. Orang sabar, orangnya meninggal, sabarnya tidak. Kalau sabarnya ikut meninggal, tidak ada lagi yang sabar. Nah, maka di kita disebut nama sifat umum. Maka kita temukan di Masjid Al-Ikhlas, Al-Istiqamah, At-Taqwa, Al-Hikmah. Nah, penamaan masjid ini menjadi unik karena diharapkan setiap orang yang ibadah di masjid itu memiliki sifat-sifat yang melekat pada nama masjidnya. Jadi kalau Anda sholat, baca Quran, ibadah di Masjid Al-Ikhlas, diharapkan keikhlasannya semakin meningkat. Dan ciri keikhlasan pertama itu adalah kuat tauhidnya, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di surat Al-Ikhlas isinya tauhid. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, nanti ikhlas ini dibawa ke ibadah, dipraktekkan dalam ibadah untuk melatih kedekatan kita dengan Allah. Itu ada di Quran surah 98 Al-Bayyinah di ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dalam mempraktekkan ad-din itu kita berusaha untuk ikhlas. Ad-din yang dimaksud Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yang dimaksud Islam itu apa? Turunannya amal nanti. Dapatkan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar untuk ikut belajar, memberi contoh bagaimana cara belajar. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت
dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Hafiz wal Mukminin Hafiz radhiyallahu taala anha, kata Umar, tatkala kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu duduk santainya saja sudah mencari orang yang saleh, yang baik. Sebab orang baik itu orang saleh, orang pintar. Kalaupun santai, kalaupun bercanda, candanya ada ilmunya, Pak. Kalaupun santai, santainya ada hikmahnya. Jadi bergaul dengan orang baik itu, dengan orang saleh, semuanya pasti mendatangkan manfaat. Ya, itu ciri khasnya. Sahabat tidak mengejar kecuali semua yang menjadikan mereka lebih baik dan berlomba. Perlombaan dalam kebaikan disebut dengan fastabiqul khairat. Nanti ayatnya di Quran ditempatkan di surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-148. Ya, paling kanan sebelah atas di pojok tuh di mushaf standar. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya kecenderungan amal-amal yang disukai. Bisa beda-beda. Ada yang senang tahajud, belum terbiasa puasa. Ada yang terbiasa puasa Senin Kamis, tahajud belum. Ada yang belum tahajud, belum puasa, tapi ngajinya rajin. Silakan berlomba. Harus punya, kata Al-Quran itu, perlombaan di amalan untuk diunggulkan saat pulang kepada Allah di hari kiamat. Nanti antum ini pulang kepada Allah, amalan unggulannya apa itu? Mesti ada unggulan. Kalau ingin Quran, Quran konsisten. Ya, kalau ingin dengan harta, harta konsisten. Ada orang yang pekerjaannya kelihatannya mencari harta, tapi sebetulnya harta itu digunakan untuk beramal soleh. Karena melihat yang lainnya sudah banyak yang tahajud, dia belum mampu seperti mereka. Melihat banyak yang puasa, dia belum mampu seperti mereka. Dia masuk amal lewat apa? Lewat harta. Dia bekerja untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak. Ya. Ada yang dengan tenaga seperti Bilal. Bilal itu pakai tenaga, Pak. Mau pakai harta sudah ada Utsman, sudah ada Abdurrahman bin Auf. Mau pakai ilmu sudah ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mau pakai kedudukan sudah ada Umar, ada Abu Bakar, ada Amr bin As. Beliau pilih pakai tenaga, pakai suara. Cari amalan unggulannya pakai suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Lihat, kalau sudah Nabi komen, like and subscribe. Sudah viral. Kata Nabi, aku dengar suara terumpah Bilal itu di surga. Cuman modal azan, kedengaran suara terumpahnya di surga. Bilal nyimpulkan, kalau sudah dapat jaminan itu, ya ngapain saya kejar yang lain lagi katanya. Makanya beliau konsisten dengan adzan. Itu fikih adzan tuh. Kalau tahu muadzin pahalanya tinggi, dikejar tuh sanadnya sampai ke Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya beliau sepeninggal Nabi ditawari jadi hakim agung, gak mau. Karena takut kehilangan jaminan Nabi SAW. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita kemudian bisa optimal mengejar kebaikan. Lalu datanglah seorang lelaki, terlihat pakaiannya putih bersih, rambutnya tersisir rapi. Kami nggak tahu dari mana dia berasal, tapi tiba-tiba dia mengambil saf depan dekat dengan Nabi SAW. Nah, jadi kalau mau ngaji, bapak dan ibu difokuskan ngaji, jangan diniatkan nyambi. Makanya orang itu kelihatan sudah punya persiapan untuk belajar. Kalau orang punya persiapan, nanti penerimaannya optimal. Ayo kita ketemu, yuk di mana? Itu di tempat itu. Kok di situ? Sambil ngaji sama Ustaz Adi. Sambil ngaji itu. Ya. Nah, ini dapatnya sekilas. Ya, sekilas info itu. Dapat kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Tapi kalau kita siapkan optimal, lalu datang ke majelis ilmu, duduk paling depan. Sedapat yang bisa kita dapat nih, duduk di situ. Sebab kalau depan itu fokusnya lebih tinggi. Mau ngantuk tahan-tahan kan? Mau bikin status tidak bisa. Ini mau pakai handphone susah tuh.
ke depan, terdengarnya jelas. Ya. Kemudian bertanya pada Nabi SAW, apa itu Islam? Pokok Islam itu apa? Kata beliau, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pokoknya tauhid dulu. Tadi sudah kita bahas. Tauhid, bangun hubungan dengan Allah dulu, iman. Kemudian wa tuqimas shalah, ibadah tadi, salat. Wa tu'tiyaz zakat, kalau ada harta bersiap mengeluarkan amal lewat harta, zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa yang pokok, melatih nafsu. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kalau tadi di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 kita diminta ibadah dalam frame ad-din dengan ikhlas, ikhlas tauhidnya, dinnya disebut dengan Islam, Islamnya amalan pokok. Nanti roh dari amalan ini, rohnya, spiritnya, tertingginya adalah takwa. Karena itu ikhlas, gambarannya iman. Nanti setelah iman, amal soleh. Setelah amal soleh, takwa. Itu selalu begitu tuh. Di Quran tuh akan ditemukan takwa, iman, amal soleh. Atau iman, amal soleh, takwa. Jadi kalau kita buat persamaan, iman sama dengan amal soleh, sama dengan takwa. Dibalik-balik begitu. Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, dibaginya seperti itu, turunannya amal soleh. Amal soleh pertama misalnya, takwa pertama di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas amal soleh wa mimma razaqnahum amal soleh. Ya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, setelah iman amal soleh, siam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum, takwa lagi. Haji, sebentar lagi ada haji. Haji Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد takwa lagi. Takwa itu intinya. Kalau takwanya bagus, jiwanya hidup. Karena di jiwa kita itu ada bagian takwa. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nanti takwanya kalau hidup jadi sinyal membimbing bagian tubuh kita. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah karena dekat dengan Allah. Itulah yang dimaksud kalau ingin bahagia, kuncinya takwa. Al-Baqarah ayat 189 di ujung ayatnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin bahagia, tingkatkan takwa, kata Allah. Ilmu, ingin pandai, ingin cepat, ingin ingat, ingin kuat, takwa. Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengajaran pengetahuan. Ingin mudah berkehidupan, takwa. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 sampai ketiga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, diberikan kemudahan dalam berkehidupan, rezeki dilimpahkan dari sisi yang tidak dia duga. Ingin doa cepat dikabul, wasilahnya apa? Takwa. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu jadikan wasilah untuk meminta kepada Allah. Makanya ulama-ulama dulu sebelum berdoa meningkatkan takwa, karirnya sukses. Para pedagang dulu, pebisnis, sebelum mereka bekerja meningkatkan takwa, sukses bisnisnya. Ya, nggak ada pebisnis di masa Islam yang mereka berdagang kembali modal tuh nggak ada. Yang ada kembali untung. Nggak ada yang kembali modal, yang ada kembali untung. Dan mereka nggak pernah jadi orang kaya. Mereka selalu menjadi orang yang kebangetan kayanya.
Kan kaya itu ada tiga, kaya banget, kebangetan kayanya. Atau Utsman radhiyallahu taala anhu, kebangetan kayanya, sampai sekarang masih ada asetnya jadi hotel di Madinah. Hasil dari situ dibagikan sebagai sedekah, disimpan di rekeningnya namanya Utsman bin Affan. Orangnya sudah nggak ada, punya rekening di Bank Saudi. Utsman, kebangetan kayaknya itu. Udah 15 abad. Nah, intinya apa? Takwa. Intinya takwa. Jadi ketika Anda memasuki masjid namanya Masjid At-Taqwa, maka yang dipertanyakan pertama kali adalah satu, adakah keimanan kita di hadapan Allah sudah kuat? Kalau merasa belum kuat, maka tingkatkan ibadah. Di masjid itu mulai tingkatkan dengan sholatnya, taqarrubnya, zikirnya, ngajinya, sehingga antara masuk dengan keluar itu ada perbedaan. Mesti beda, masuk dengan keluar mesti beda. Masuk belum hafal ayat, keluar minimal 1 ayat. Masuk belum sholat, keluar sudah sholat. Dengan masuk dengan bacaan, keluar dengan bacaan. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Jangan sampai yang terjadi, masuk ke masjid datang pakai sendal, pulang hilang sendal. Baik ya. Nah, ini pengantar yang ingin kita sampaikan. Setelah itu kita kemudian seperti saya sampaikan tadi malam, kita optimalkan dengan tanya jawab. Dan izin ini kita kumpulkan supaya menghemat waktu ya, karena waktu kami sangat terbatas. Akan segera kembali ke bandara dan kemudian menuju Jakarta lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum tentang puasa Rajab yang dapat menghapuskan dosa setahun lalu? Dosa seperti apa, Ustaz? Baik, ada beberapa hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan siam Rajab. Itu kebanyakan bermasalah. Ya, lemah dari segi sanadnya, bahkan banyak juga yang palsu. Tapi bukan berarti puasa di Rajab itu tidak ada dalil yang tidak. Jadi kalau kita menemukan yang sahih dengan yang bermasalah, yang dhaif apalagi yang palsu, maka diutamakan yang sahihnya. Jelas? Diutamakan yang sahihnya. Nanti ada kaitan dengan puasa, ada kaitan dengan sholat, ada itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti Anda menemukan hadis-hadis, kuncinya gampang. Ada buku namanya begini, bukunya tipis kecil, masuk saku bisa, kecil segini. Namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Cahaya yang terang untuk membedakan sahih dan dhaif. Itu antum kalau belajar buku itu, dengar hadis saja, insya Allah kita sudah bisa bedakan. Oh, ini sahih, ini dhaif, ini palsu. Cuma dengar aja. Itu karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau ada yang terlalu berlebihan, yang bertentangan langsung dengan Al-Quran, hadis sahih, atau bahkan logika, itu umumnya biasanya bermasalah hadisnya. Umumnya bermasalah. Nah, untuk terkait dengan hadis-hadis tentang Rajab, nanti banyak yang tersebar, baik puasa ataupun juga dengan sholat malam. Ya, sholat malam ada, tahajud, ya, kita bisa qiyamul lail dan sebagainya. Tapi jangan terlalu berlebihan menggunakan acuan hadis-hadis yang bermasalah sifatnya. Baik, kita ambil yang sahihnya saja, misalnya tentang puasa di bulan Rajab terkait dengan puasanya bulan Al-Hurum. Nabi SAW menyampaikan, qala Rasulullah SAW, thum yawman thumma truk, thum yawman thumma truk, thum yawman thumma truk. Atau riwayat lain, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Kalau Anda sudah masuk bulan Al-Hurum yang ada 4 yang semalam kita bahas ya, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Kata Nabi, kalau ingin berlatih meningkatkan amal, menjaga kehormatan, puasa. Tapi puasanya jangan disempurnakan sampai keseluruhannya.
supaya tidak terkesan seperti Ramadan, ya. Nah, kata Nabi, Rajab itu latihan yang singkat dulu. Puasa, kemudian buka. Puasa, buka. Maka ditafsir oleh para ulama, karena latihan singkat, supaya memudahkan kalau belum terbiasa, cari yang orang banyak puasa sunnah. Senin, Selasanya nggak puasa dulu, Rabu nggak puasa, Kamis puasa lagi. Kalau sudah merasa nyaman, ayyamul bid, pertengahan, 13, 14, 15. Kalau terasa nyaman, silahkan naikkan level ke puasa Daud. Nanti besok Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat tidak, demikian seterusnya. Nanti setelah itu latihan ke Sya'ban. Sya'ban lebih banyak karena hadisnya mengatakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak melihat Nabi SAW banyak menunaikan puasa sunnah di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban makin banyak karena persiapan ke Ramadan supaya terbiasa. Ramadan nanti lebih sempurna, sebulan penuh. Nah, apa keutamaan puasa-puasa di bulan Hurum ini? Ya, yang pertama, puasa di bulan Hurum itu mampu dengan izin Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau diperbanyak menjadi karakter. Ini yang dimaksudkan menjaga kita dari perbuatan dosa. Jadi yang dimaksud terampuni dosa itu bukan kalau berbuat dosa terjamin diampuni, bukan. Ya, sama dengan Syam Yaumil Arafah. Ya, puasa di bulan Arafah itu mengampuni dosa setahun berlalu, setahun yang akan datang. Maksud setahun yang akan datang itu begini, kalau dia puasa Arafah, maksudnya bermuhasabah seperti orang wukuf di Arafah. Ingat dosanya, dia taubat, dia melontari dirinya seperti di sana, dia lontari sifat buruknya itu supaya tertinggal dari keburukan, dievaluasi, dan dia sadar berbuat maksiat itu salah. Dengan itu dia menjaga diri sampai setahun ketemu puasa Arafah lagi. Maka dengan itu yang menjadikan dia terjaga dari dosa, terampuni dosanya selama setahun. Itu maksudnya. Sama bulan Hurum kayak Rajab sekarang kita puasa, hasil keberhasilan puasanya adalah membentuk kita lebih dekat dengan Allah sehingga mampu menjaga diri dari maksiat. Itu yang mampu menjaga dari dosa. Jadi kalau selama Rajab puasa tapi tidak melatih diri, mata melihat yang dilarang, telinga mendengar yang dilarang, bicara dengan lisan yang diharamkan, tapi hanya menahan lapar dan haus saja, ya ba'da puasa berbuat maksiat lagi. Jelas ya? Maka yang dimaksudkan puasa bisa mencegah dari perbuatan dosa atau mendatangkan ampunan Allah dan menjaga sampai berikutnya, yang dimaksudkan bila kita mampu menggunakan makna puasa itu untuk menahan diri dari maksiat. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillah. Ustaz, saya anak yang lama dalam menghafal namun ingin sekali belajar. Pada saat saya dengar beasiswa, Ustaz, itu saya insecure. Insecure, bahasa apa insecure? Karena itu untuk hafid. Sedangkan saya seorang pendosa yang ingin sekali belajar. Apakah saya bisa mendapatkan beasiswa itu? Bisa. Kan Anda sudah jawab, tinggal belajar. Begini. Pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Hal yang Allah anugerahkan pertama kali pada manusia saat tercipta itu ilmu, pengetahuan. Manusia pertama Adam alaihissalam saat tercipta oleh Allah diberikannya bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Tapi karena Adam itu alaihissalam beliau nabi, walaupun manusia. Ciri nabi itu gampang, di Quran ditemukan kalimat istafa, 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 itu umumnya manusia terpilih. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha
wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Punya keutamaan. Imma nanti nabi atau imma rasul atau orang-orang soleh yang terpilih. Adam nabi, Adam manusia. Kita bukan nabi, kita manusia. Maka apa bedanya? Semua nabi ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Semua nabi. Karena punya tugas. Ya, tugasnya mengajar untuk orang terdekat, apalagi jadi rasul. Kalau rasul mengajar umat, pasti diajarkan Allah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah belajar, nggak punya guru, nggak pernah sekolah. Yang mengajar siapa? Allah. Kata Nabi, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bismi rabbik, Allah yang ngajar. Ya. Nah, kita bukan nabi. Kita bukan rasul. Makanya yang ditanamkan pada diri kita itu potensinya. Jadi kita mesti yakin Allah langsung yang sampaikan. Setiap manusia itu punya potensi pintar. Tidak ada manusia bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Ya, tidak ada manusia bodoh. Semuanya punya potensi pintar. Jadi manusia itu makhluk unik. Semua potensi kepintaran itu ada dalam diri kita. Di University of California dulu punya riset penelitian, itu kapasitas memori manusia paling sedikit, paling minimal itu 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes. 1 giga saja itu sudah bisa menampung informasi seluas halaman masjid ini. Sampai dengan masjidnya 1 giga. Nah, ini di kepala kita itu ada 100 juta giga. Memorinya, kalau ibu tidak percaya, bapak tidak percaya, silahkan tuliskan apa saja yang pernah diingat selama hidup sampai sekarang. Ini benda-benda di sini saja kita bisa hafal. Kalau nggak luas kapasitas ingatannya, memorinya nggak mungkin bisa masuk. Kita itu makhluk pintar. Dididik apa saja bisa. Nggak percaya silahkan. Bapak kumpulkan ya dengan orang Afrika, sebulan pulang bisa bahasa Afrika. Anda punya rezeki main ke Cina, misal, sebulan di Cina, balik ke sini bisa bahasa Cina. Anda ke Jepang, sebulan di Jepang, balik bisa bahasa Jepang. Ya, jangan kalah sama Beo. Beo dikasih tahu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 2 hari, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, kita itu potensi lebih daripada itu. Jadi pertama, yakinkan dulu pada diri kita bahwa tidak ada manusia bodoh, semua pintar. Yang kedua, pelan-pelan. Bagaimana cara menjadi pintar? Seperti yang Anda tanyakan tadi. Caranya ada 2. Yang pertama, dekati pemilik ilmu. Karena dengan mendekat biasanya dapat percikannya. Saya bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal saya kebagian percikan wanginya. Ya. Saya bergaul dengan yang punya ilmu, mendekat pada yang punya ilmu, dapat bagian ilmunya. Siapa yang paling banyak memiliki ilmu? Allah. Karena Allah pemilik semua ilmu. Karena itu disebut Al-Alim. Maka adab yang pertama bagi penuntut ilmu, sebelum dia belajar, dekati dulu Allah yang alim. Itulah yang dimaksud Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diminta belajar kepada hamba yang saleh, yang disebut dengan Khidir itu hamba yang saleh, maka apa kalimat Qurannya? Billadunna ilma. Karena dia sering dekat dengan kami, kata Allah, sering mendekat kepada Allah, rajin ibadah, kami berikan tambahan pengetahuan kepadanya. Bangun. Saya dulu latihannya begitu. Bangun malam, tahajud, lomba-lomba bangun, subuh jam 4, jam setengah 5, bangun jam 2. Ya, mulai ibadah, sholat, zikir, istirahat. Kemudian tingkatkan, mulai puasa sunnah. Nanti pelan-pelan jiwanya terbentuk. Kalau sudah terbentuk, nanti mudah bagi Allah menanamkan pengetahuan pada diri kita. Apa yang terjadi? Ada orang-orang nanti
Orang-orang yang saking mudahnya oleh Allah digampangkan memahami sesuatu, baru dibacakan satu kalimat sudah paham dia mau kemana. Ya, dibacakan langsung masuk ke kepalanya tanpa lupa. Itu yang dicontohkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, provinsinya itu sekarang dikenal negaranya dengan Uzbekistan, provinsinya Khorasan. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, beliau kenalkan nama daerahnya untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depan nama daerah, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Bukhara, maka dikenalkan ana al-Bukhari. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ana Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin al-Padangi. Imam Al-Bukhari, usia beliau ya lahir 2 tahun, berkembang 2 tahun, ayahnya meninggal. 4 tahun matanya buta permanen, gak bisa lihat. Apa yang dilakukan ibunya? Kompak dengan wasiat ayahnya, dekati Allah. Nih ibu ada perannya, Bu. Makanya nanti dari sini ada bab bagi penuntut ilmu untuk minta doa pada ibu, pada ayah kalau masih hidup. Sebelum memulai belajar, minta doanya, minta barakahnya. Ya, maka ibunya tuh rajin mendekat kepada Allah, punya mihrab, sajadah khusus untuk memohon. Apa hasilnya? Maka diganti oleh Allah penglihatan yang tak mampu melihat dengan mata itu dengan mata hati yang sangat tajam. Dibacakan sekali langsung hafal. Ya, langsung hafal. Maka usia 4 tahun beliau dibawa ya oleh ibunya untuk belajar, namanya di tempat kutab. Kutab itu tempat belajar dasar dulu. Diiringi asisten. Datang ke tempat hafalan Quran, begitu belajar, syekhnya membacakan surat Qaf yang dibacakan. Beliau terkecil, paling kecil waktu itu, yang lain sudah ada yang dewasa. Begitu selesai dibacakan, syekhnya menguji, cuma tanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil tanpa melihat itu mengangkat tangannya mengatakan, hafidhtu syekh min dhahri qalbi. Syekh, saya sudah hafal di dalam kepala saya. Jadi hafalan itu ada 2, ada hafal dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, hafal di luar kepala itu belum hafal. Belum masuk. Masukkan dulu baru hafal. Maka syekhnya penasaran, diminta ke depan, diantar, dituntun. Dibacakan Iqra ya bunai. Begitu dibaca, bukan cuman hafal, tapi makhrajnya, sifat hurufnya sempurna. Maka kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang ananda belajar hadis. Karena Quran ada jaminan kemudahan, hadis tidak ada. Tapi beliau melihat potensinya tinggi, bakatnya alami, dan anugerah Allah tinggi, maka diminta untuk fokus kepada hadis beriringan dengan Quran. Maka pulang ke rumah ketemu ibunya, diceritakan, ummi kada kada wa kada. Bu, tadi saya di kutab begini, begini, begini. Uridul hadis, saya ingin belajar hadis. Kata ibundanya, nak, engkau masih terbatas. Nah ini, terbatas. Khawatir ibu sulit. Belajar dulu Quran, kemudian baru hadis. Kata anaknya karena yakin dengan kalimat gurunya dan hormat pada ibunya, kata anaknya, saya belajar Quran tapi saya pun ingin belajar hadis. Maka anaknya berjalan merabak jalan ke kamarnya, dia mengulang-ulang surat Qaf. Ibunya iba melihatnya, masuk ke mihrabnya, langsung salat 2 rakaat bermohon kepada Allah, berdoa. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah, engkau yang maha kuasa atas segala hal. Mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Untuk memudahkan dia belajar. Al-Bukharinya sedang mengulang surat Qaf sampai di ayat 21 sampai 22. Ayatnya sesuai.
Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, tidak bisa melihat. Mulai sekarang aku akan buka penutup itu sehingga engkau mampu melihat dengan tajam. Begitu sampai ke kalimat fabasaruka al-yawma hadid, ibunya berdoa, yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir a'id basirat abdi. Tiba-tiba terbuka kembali pandangannya, bisa melihat lagi. Lompat beliau, kaget, dia kejar ibunya yang telah tertidur karena kecapean lelah berdoa. Ummi laqad ra'ait. Ibu, saya bisa lihat lagi. Bangun kaget ibunya. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, tidak dengan mata saya ini. Ibu pakai pakaian begini, di sekitar kita ada benda ini. Dipeluk anaknya erat sekali. Mereka kemudian memohon ampunan kepada Allah, menangis bahagia. Sejak itu belajar hadis. Ini barakah orang tua tinggi, Pak, Bu. Saya tidak pernah saya berangkat atau belajar atau mengajar, saya minta doa pada ibu saya. Nah, jadi yang dilakukan pertama adalah dekati Allah. Dekati Allah. Kedua, minta doa pada orang tua. Yang ketiga, jauhi maksiat. Karena maksiat itu menghambat ilmu. Maksiat menghambat ilmu. Ya. Ada Al-Imam Syafi'i satu kali mengadu pada gurunya Imam Waqi tentang kesulitan hafalannya. Padahal sulitnya Imam Syafi'i itu mungkin beda titik, beda koma, kan? Datang ke Imam Waqi, syaqautu waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi, faqala al-ilmu nurun, wa nurullahi la yunzalu illa al-'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau mengatakan kepadaku, nah, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan pada orang yang bermaksiat. Maksudnya nggak tembus. Karena itu jaga pandangan, jaga telinga, jaga hati sampai ke ujung kaki dari perbuatan maksiat. Tingkatkan takwa, nanti lihat apa yang terjadi, dibuka oleh Allah. Dan semua belajarnya begitu dulu. Dari orang tua perbaiki, anaknya dekati Allah. Tingkatkan takwa, jauhi maksiat, baru belajar. Terjadilah percepatan dalam pembelajaran. Lakukan belajar karena Allah, maka Allah yang memberikan kesempurnaan pengetahuan kepada kita. Itu yang dimaksud surah 96 di ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang terakhir, perbanyak taubat supaya dicintai Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak istighfar. Istighfar itu diantaranya jadi kunci pengetahuan. Waktu yang paling enak, ini ijazahnya nih. Yang paling enak di Quran. Dari Quran surah ke-51 tadi saya baca ayat 18. Banyak latihan istighfar menjelang subuh. 10 menit, 15 menit menjelang subuh setelah tahajud. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Banyak istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang berlatih istighfar, biasa istighfar menjelang fajar. Nanti istighfar itu menutup semua celah-celah salah, membuka kelapangan hati. Setelah itulah kemudian cahaya ilmu bisa datang dengan cepat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi silahkan belajar, silahkan diikuti apa yang tadi disarankan. Nanti kalau sudah matang, sudah baik dan harus optimis, ya silahkan ikut mendaftar dan insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran, ya. Ya. Insecure nggak ada di Quran. Silahkan ngaji temukan kalimat insecure, nggak ada. Karena nggak ada kalimat pesimis dalam Al-Quran. Semua optimis. Semua optimis, ya. Baik. Bismillah. Oh, ini ada bolong jadi tidak bisa terbaca sempurna, ya. Coba lihat yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita agak pelan sebentar, ya. Adakah amalan untuk melembutkan hati suami, Ustaz?
agar berhenti main game dan merokok. Mohon nasihatnya. Baik, saya anggap ini pertanyaan umum untuk semua suami, ya. Yang pertama, menjadi suami dan menjadi istri itu amanah dari Allah yang pasti akan dipertanggungjawabkan, pasti dihisab, pasti dihisab. Ya, menjadi single saja, single katanya lebih halus dibanding jomblo. Menjadi single saja dihisab, apalagi berkeluarga, suami dan istri. Apa yang dihisab dari suami, apa yang dihisab dari istri? Pertama, kita diminta diingatkan dulu, diingatkan oleh Al-Quran, bisa surah 66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hei para ayah, ibu, suami, istri yang masih merasa punya iman, begini cara bacanya. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, berarti keimanan kita dipertaruhkan. Ingat itu ya. Semakin kita semangat menunaikan informasi di ayat itu, menunjukkan imannya kuat. Semakin lemah, imannya lemah. Tidak dikerjakan, bermasalah imannya. Contoh, sholat itu dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahkan sholat disebut iman. Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman yang membimbing kau sholat. Artinya apa? Semakin semangat sholat menunjukkan imannya kuat. Bukan hanya fardu, sunnah dia kejar. Rawatib, mutlak, sampai ke malam tahajud, itu menunjukkan imannya tinggi. Bahkan kalau di surah keempat An-Nisa ayat 103, semakin tinggi iman, semakin tahu waktu sholat. Tahu dia. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah bebasnya, orang beriman itu tahu waktu sholat. Saking tahunya, sebelum sholat sudah siap-siap. Kan ada iman standar tuh. Iman standar tuh yang Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, imannya standar itu, standar. Kalau disebutkan nama Allah, ingat Allah. Hati bergetar, ingat Allah. Kapan disebutkannya? Saat azan. Menunjuk sholat. Ya, tadi subuh jam berapa? 454 ya, 454, 455. Berapa lagi? Terjadi perbedaan pendapat. Baik, ambil yang paling agak jauh, 455 misalnya. Ya, 455. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 455. Langsung, oh ya Allah, sudah azan, siap-siap. Itu iman standar. Standar. Yang hebat itu sebelum dipanggil sudah siap-siap karena dia tahu waktu sholat. Subuh 4.55 saya mesti bangun jam 4. Saya mesti bangun paling telat 4.30. Itu iman kuat. Yang repot subuh 4.55 baru bangun 5.44. Ya, balik. Nah, jadi kalau kita ingin berkata dulu, kita ambil teori dasarnya dulu. Kalau dibuka dengan kata iman, amalannya menentukan tingkat keimanan. Ada iman yang ditempatkan di keluarga. Contohnya tadi, dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang merasa telah punya iman. Anfusakum wa ahlikum nara. Maka para ayah, para ibu, suami, istri, jaga keluarga. Ada amanah yang dihisab di hari kiamat.
Jangan sampai satu anggota keluarga terkena ancaman neraka. Hati-hati. Maka bagaimana menyikapinya? Maka diberikanlah oleh Allah kepada ayah, ibu tanggung jawab tersendiri supaya mampu menjaga keluarga dengan baik. Untuk ayah, untuk suami, misal Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Suami-suami itu ditunjuk, diamanahi oleh Allah dengan dua tugas pokok. Satu, melindungi, merawat, memanage keluarganya, memimpin keluarganya. Qawwam itu melindungi, memperhatikan, merawat, memimpin. Itu qawwam. Punya tugas perlindungan. Dan perlindungan pertama pada keluarganya adalah perlindungan dari yang mengganggu imannya. Karena itu yang menentukan bertemu Allah. Jangan sampai nanti ada anggota keluarga lemah iman, lemah ilmu. Harta itu nomor 3. Lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Itu yang dimaksud Quran surah 4 di ayat ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Para ayah itu mesti takut, ibu mesti khawatir kalau meninggalkan anak-anak lemah. Lemah apanya? Iman. Tahu dari mana itu? Lanjutkan ayatnya. فَلْيَتَّقُوا bertakwalah kepada Allah. Lemah takwanya. Bertakwa kepada Allah, takut karena akan dihisab. Ya, hati-hati. Anda cari uang banyak, kumpulkan, begitu anak disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah, di tempat yang nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah baca Quran, cita-cita masuk surga, Firdaus lagi. Gimana? Ya, siapkan, optimalkan. Karena itu Allah memberi pesan, lindungi keluarga, lindungi anak-anak. Yang pertama apa? Lindungi dari ancaman neraka saat pulang. Kalau di dunia, nih maaf ya, Anda di rumah tiba-tiba, na'udzubillah ya, ini contoh saja. Tiba-tiba ada kebakaran misalnya, anak tertidur. Baik, apa yang Bapak lakukan? Dibangunkannya susah. Nak bangun. Kebakaran. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan? Anda gendong, Anda tarik kan? Kenapa? Karena sayang, neraka itu lebih panas, Pak. Sekali bakar masuk, 1 detiknya sama dengan 48 hari. Panasnya membakar sampai ke kulit, sampai ke tubuh, hancur semua. Quran surah 4 ayat 56. Itu neraka yang paling rendah. Neraka paling rendah dari 7 tingkatan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Hati-hati orang yang terus membantah, ingkar dengan kami tarik ubun-ubunnya. Malaikat diperintahkan tarik ubun-ubunnya, celupkan. Tahu teh celup? Tahu ya? Celup angkat. Nanti begitu tuh, ada malaikat kerjaannya cuma celup angkat. Begitu dicelupkan, hancur sampai ke kulit. Kenapa kulit disebutkan lebih awal? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Dicambuk sekali sakit, 2 kali sakit, 3 kali sakit, di tempat yang sama 10 kali baal, tidak terasa. Tapi Allah hancurkan kulitnya, lalu diangkat lagi, sembuh lagi, hancurkan lagi. Demikian 1 detiknya sama dengan 48 hari. Karena 1 harinya 1000 tahun. Lebih panas, Pak. Bu, jaga. Bagaimana cara menjaganya? 1, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, tafsirnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jangan bawa yang haram ke rumah dan cari yang baik-baik. Bekerja dengan halal, bekerja dengan baik, jangan sia-siakan waktu, hasilnya bawa ke rumah. Halal, baik. Ada yang halal, tapi belum tentu baik. Ini sudah nggak halal, nggak baik. Ini yang repot. Maka nanti dampaknya bukan hanya ke bapak saja, dampaknya ke anak. Ya, contoh, rokok walaupun ikhtilaf, ada ikhtilaf.
Ikhtilafnya sebetulnya ringan. Kalau saya cenderung untuk memilih, untuk saya pribadi ya, saya memilih hukum yang haram bagi saya pribadi, karena saya tidak menemukan dalil-dalil yang menguatkan untuk mendukung kehalalannya. Ya, sederhana saja, mafsadatnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Ya, daruratnya lebih tinggi dibandingkan dengan manfaatnya. Daruratnya lebih tinggi. Mungkin bagi sementara ada kalangan maslahat, manafi', manfaat, tapi mafsadatnya lebih tinggi. Paling gampangnya gini, kalau Anda merasa misalnya ada manfaat, coba Anda melihat anak Anda merokok usia 5 tahun, dicegah atau tidak? Kenapa? Kenapa? Hah? Nggak bermanfaat ya? Baik, makanya di tempat-tempat rokok, bahkan di tempat rokoknya itu sendiri dituliskan, ya, merokok dapat membunuhmu. Kan? Baik, ini jadi bagi saya itu membahayakan, bagi saya. Kalau mungkin beberapa punya dalil atau pendapat yang lain, kita hormati. Baik ya, tapi yang pasti lebih banyak mafsadatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Maka yang seperti itu sebaiknya dihindari. Ya, kalau Anda bisa berlatih menyimpan uangnya lebih bagus, berapa sehari untuk merokok? Berapa keluarnya? Lalu lihat anak Anda, lihat istri Anda, apakah mencukupi kebutuhan rumah tangga? Apakah anak itu dapat kemudian kebaikan-kebaikan dari situ? Kalau Anda bisa kumpulkan sehari habis 50.000, sebulan 1.500.000. 1.500.000 itu kalau Anda sekolahkan anak Anda di tempat hafalan Quran, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hafal Quran. Anda pilih mana? 6 bulan hafal Quran dengan Anda meninggalkan rokok, atau Anda merokok, anak Anda tetap jauh dari Quran? Coba dipikir dulu sampai situ. Main game, ini yang repot nih. Candu ini lebih bahaya daripada rokok, lebih bahaya. Karena sekarang game itu sedang diolah sedemikian rupa menjadi bagian dari judi. Ya, saya sampai mengajar naik ke kaki bukit di gunung. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, per hari dapat 50.000. Ba'da maghribnya pasang slot main game. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu candu, hati-hati. Game-game online itu banyak yang judi, itu candu. Dan jelas dilarang. Ya, jelas dilarang. Haram hukumnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, pertama maaf, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Nanti akan ditanya, apa peranmu ketika anakmu tidak mengaji? Apa peranmu ketika anakmu tidak sholat? Jelas ya? Saya mohon maaf kalau kalimatnya terasa lebih tegas, lebih kuat. Karena biasanya kalau saya tegas itu sesuatunya sangat penting. Sehingga tidak memberi celah bagi kita untuk banyak lalai dan terlalu santai dalam menyikapi itu semua. Karena tantangan hari ini besar Pak Bu. Ya, kata Nabi akan tiba satu masa. Mohon maaf ya, ini bahasa tafsirnya yang paling gampangnya, tantangannya tidak mudah. Ya, la taqumus sa'atu, akan dekat-dekat ke waktu kiamat, maksudnya kiamat-kiamat tanda-tanda yang ujungnya nanti kubra. Di antaranya apa? Taqarrubuz zaman, waktu semakin cepat. Taqtaribul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat pakai ojek ya, pakai angkot datang ke pasar belanja. Sekarang tinggal akses handphone, klik datang. Tapi di masa itu cirinya kata Nabi yang tasyirul fitan, fitnah menyebar banyak. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, ya. Kesalahan-kesalahan dianggap benar, maksiat terjadi di mana-mana, yang tasyirul kadzib. Menyebar banyak dusta, bentuknya beraneka ragam. Dan di situ banyak ujian-ujian. Teknologinya semakin berkembang, fitnahnya semakin banyak. Ya. Sekarang ceramah saja bisa diedit. Ya. Sesuai dengan keinginan orang-orang yang bikin. Kadang-kadang demikian. Makanya hati-hati. Ya, nah, dan di kondisi itulah tantangan lebih besar. Kata para ulama, minimal jaga diri dari maksiat.
Maka itu bertakwalah kepada Allah. Kalau sedang main game, ingat-ingat akan dihisab nih. Kalau sedang merokok, ya mungkin punya timbangan beda-beda. Jangan jadikan hukum umum apa yang saya sampaikan. Ini bagi saya pribadi, kalau Anda mau ikuti ya silahkan. Kalau tidak, kita hormati. Ya, jangan dipotong videonya lalu dimunculkan, dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Tidak begitu, ya. Nah, kalau sedang merokok, ya pikirkan dulu maslahat nggak, manfaat nggak. Asapnya itu kan nempel juga tuh, baunya bahaya juga. Ya, bermanfaat gak untuk anak-anak? Jangan-jangan bapak yang perokok, anaknya nanti yang kena kanker paru. Ya, anaknya yang kena dampaknya. Hati-hati, ya, hati-hati. Insyaallah. Tahan dulu, nanti kalau sudah masuk surga minta apa saja boleh. Ya, silakan. Bisa merokok, bisa Ustaz. Ambil apinya di neraka dulu. Ya. Pak Ustadz, anak saya mondok di pesantren A. Saya tidak sebutkan nama pesantrennya ya, untuk menghormati, dan sedang berjuang menghafal Al-Quran. Doakan kelima anak saya agar semuanya menjadi hafid dan hafid Quran. Begini, kalau ingin anaknya dekat dengan Quran, tujuannya karena Allah. Itu ya. Jangan tujuannya ingin menjadi hafid dan hafizah. Kalau ingin menjadi hafid, ganti nama dari sekarang. Dari Rashid jadi hafid. Dari Fatimah jadi hafizah. Sudah selesai, kalau usah masuk pesantren. Nah, ini canda saja ya. Yang saya maksudkan, kalau kita niatkan semua amalan kita karena Allah, nanti Allah yang mempercepat itu semua. Gitu ya? Nabi Muhammad SAW, Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Nabi Muhammad SAW di awal-awal menerima wahyu ingin cepat hafal. Sehingga beliau cepat menggerakkan lisannya. Karena ciri penghafal itu biasanya mengungkapkan dengan cepat, pengen cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus cepat, pengen dipercepat. Apa saja itu? Mau di Quran, mau di hadis dan sebagainya. Nah, turunlah ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad SAW. Gak usah cepat-cepat. Tenang aja bacanya. Ya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Baca itu karenaku, kata Allah, untuk mengikuti ketentuanku. Maka di ayat lain yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca karena Rabbu yang telah menciptakan. Karena Nabi ketika diminta Iqra, jawabannya ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. 2 kali ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Yang ketiga kata Jibril, Iqra, baca Muhammad. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Dipeluk oleh Jibril, ditenangkan keadaan dirinya. Nah, ini psikologi pendidikannya. Kalau ingin belajar, belajar dalam keadaan tenang. Kalau sedang gelisah, jangan belajar dulu. Makanya kalau mau masuk masjid, sedang gelisah, ada persoalan, tenangkan dulu, masuk. Sehingga ilmu cepat masuk. Ya, tenangkan dulu. Setelah itu apa? Lakukan karena Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ilmu bahasa begini, coba lihat. Itu baknya pasti ada alif ya tuh. Coba lihat kalau nggak percaya. Surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbik. Itu ada alifnya. Bi ada alif. Sementara di Bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bak kesin. Ya. Alif itu menunjukkan panjangnya bacaan. Dan harakatnya biasanya fathah. Nggak ada kasrah. Ini kasrah. Ini kasrah. Coba lihat ya.
Nah, ini di fikih lughah nanti babnya ilmunya, fikih lughah. Kenapa menggunakan alif dan harakatnya kasrah bismi rabbik untuk menunjukkan kesan bahwa tadinya proses Nabi belajar itu panjang karena nggak pernah belajar sebelumnya. Diminta baca, nggak bisa baca. Diminta baca, nggak bisa baca. Cuma ketika dilakukan karena Allah, yang jangankan menuntun beliau untuk membacakan bacaan, mencipta sesuatu aja begitu mudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, jangankan menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan, mencipta aja begitu mudah, kata Allah. Maka ketika Nabi lakukan semua karena Allah, dijadikanlah yang panjang itu menjadi pendek dan mudah. Karena itu harakatnya dari fathah berubah menjadi kasrah, tapi alifnya tetap dituliskan di mushaf untuk memberikan kesan bahwa sepanjang-panjangnya dan sulitnya kita belajar, kalau dilakukan karena Allah, maka Allah akan berkenan memudahkan semua apa yang kita rasakan sulit itu. Lillah. Terkait dengan Quran, dekati Allah. Kalau sudah dekati Allah, lakukan karena Allah, maka kata Allah, tinggal ikuti bacaannya saja. Nanti guru membimbing. Nah, pesan saya, kalau punya guru yang ketat dalam Quran, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak ngaji, dibetulkan. Du, Pak. Du. 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 Ulang dari sini. Du. 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 Ya? Nah, itu mesti bahagia, sabar. Jangan kagetan. Ibu ngaji, sudah jalan 20 kilo, nyampe di tempat, untuk dikoreksi, besok gak usah ke situ lagi. Tidak. Nanti kalau sudah 20 ayat pertama itu kita lancar bagus, kesananya makin mudah. Karena Quran itu begini, firman Allah tuh unik sekali, istimewa. Setiap hurufnya melatih lisan kita terbiasa dengan makhrijul huruf. Contoh gini, contoh ya. Antara dal dengan zal sulit mana? Hah? Satu dal, dua zal sulit mana? Da atau za? Nah, kalau di ilmu loghah itu dal itu lebih kuat, zal za lebih ringan. Da ringan. Kalau dal itu harful infijar. Kalau bahasa tajwid qalqalah. Ya, qaf ta ba jim dal. Harus ada infijar dari dalam. Dal. Dal di sini. Da. Dan Quran memulai dengan da ketika menyampaikan alif, lam dan mim. Alif dari dalam, lam ke lidah, mim ke bibir. Jadi suara itu muncul dari dalam di sini la a adnal halaq di sini a dengan ha a turun ke lam, turun ke mim, ke bibir. Lalu dipilih yang paling tengah-tengah za. Alif lam mim za. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dipertemukan dengan dal hudal lil muttaqin. Nanti lancar za, pindah ke di. Ayat 32. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ahli Quran yang benar, kata Allah, adalah Quran yang mampu merubah dirinya menjadi lebih baik. Sabiqun bil khairat. Tiba-tiba rajin sholatnya, lebih baik pada ibu bapaknya, ya, mulia akhlaknya, walaupun baru hafal juz amma, itu ahli Quran. Tapi kalaupun hafal 30 juz tapi tidak merubah perilakunya, itu belum dianggap oleh Allah sebagai ahli Quran yang sesungguhnya. Jelas? Nah, maka silahkan istiqamah dan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dan kenyamanan dalam beribadah, insya Allah. Pak Ustadz, saya punya saudara, orang ikut kajian A, saya tidak sebutkan ya, dan sering menyalah-nyalahkan saya dan membid'ahkan saya. Pada suatu hari saya sakit hati karena dia menghina ulama yang saya ikuti. Dia bilang si fulan khawarij, si fulan dan si fulan dan si fulan mengambil ajaran dari Hindu.
Saya menjauh, apakah saya harus menjauhi saudara saya, Pak Ustaz? Ibu kenal Firaun? Hah? Bagus. Saya kemarin dari Lampung bulan lalu masih ada yang kenal Firaun. Kenal Firaun? Kenal. Di mana? Firaun itu Firaunnya. Firaun hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Aku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi tetap Allah masih berkenan memberikan hidayah, menugaskan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk mendakwahinya. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan 'indahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datanglah ke Firaun, dakwahi dengan lembut, kata-kata yang santun, mungkin dengan akhlak yang santun yang baik. Itu dia sadar dia keliru, lalu dia menata kedudukannya untuk menggunakan itu sebagai maslahat dalam kehidupan. Jadi Islam itu datang bukan untuk menumbangkan seseorang dari kebaikan, bukan untuk menggeser dari kedudukan, menghilangkan harta, bukan, tapi mengatur supaya itu bermanfaat. Tapi poinnya adalah Fir'aunnya tetap diberikan kesempatan untuk menjadi baik. Saya yakin saudara atau saudari ibu ini jauh sekali dari Fir'aun. Ya. Dia beriman, Fir'aun tidak. Ya kan? Maka jangan hilangkan kesempatan darinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan doa dulu. Kalau bertemu orang keras yang sulit dinasihati, tidak mau mendengar, maka dengan doa sentuh hatinya dulu sebelum pikirannya. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hafal itu, tapi ayatnya nggak hafal, bingung saya. Pakai doa. Apa doanya? Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu, paling gampang. Atau yang kedua, doa Nabi SAW pada orang keras yang belum ngerti. Ibu masih biasa, Nabi ke Taif dilempar, Bu. Lempar pakai batu. Anda masih dilempar pakai kata-kata. Ini dilempar pakai batu Nabi. Tapi apa doa Nabi? Allahumma hdihim fa innahu la ya'lamun. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mungkin mereka begitu karena belum tahu saja. Dan Engkau Maha tahu. Berikan hidayah kepada mereka. Gitu. Dan ibu dapat pahala. Dapat pahala. Jikalau nanti saudaranya berubah, setiap perubahan dia salat, dia puasa, dia zakat, karena ada doa ibu di situ, setiap dia mengerjakan amal soleh, ibu dapat limpahan pahalanya. Sebaliknya, selama dia mencela ibu dan ibu tidak membalas, ibu dapat dua jaminan. Satu, transfer pahala. Dalilnya Al-Bukhari. Ya. Bahkan di hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis muflis. Kata Nabi, "Atadruna al-muflis?" Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Kata Nabi. Lalu kata para sahabat, "Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang tidak ada uang sedikit pun, tak ada aset." Uang sudah tak ada, aset gak punya. Secara ekonomi benar ya? Perhatikan nih, hati-hati ya. Ini kan kita ngajinya Quran Sunnah. Ini yang kita praktekkan Quran dan Sunnah. Perhatikan. Al-muflisu min ummati. Kata Nabi, akan ada orang mengaku umatku. Kalimat umatnya tegas. Jadi mengakunya bagian dari umat Nabi. Bahasanya bisa beda-beda. Ya, bisa mengatakan saya yang paling ikut Nabi, mungkin saya yang paling sunnah, mungkin saya yang paling mendekati Nabi, kajian saya yang paling mendekati Nabi. Cuman sayang, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Hasil kajian dia itu, dia belajar, membuat dia rajin sholat, betul, banyak sholatnya. Wasyamin, dia rajin puasa, betul. Wazakatin, motivasi berzakatnya tinggi, betul.
Cuman saat yang bersamaan, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuma agak aneh kata Nabi itu, saat yang bersamaan dia senang mencela. Jadi Anda belajar, jangan Anda lah ya. Ada yang belajar, membuat saat yang bersamaan dia rajin, sholat jadi rajin, meningkat, semangat, puasa meningkat. Cuman saat yang bersamaan juga mencela. Syatama hadza. Ini hadis, ini bukan bahasa saya. Wa qadhafa hadza, dan senang menuduh. Wa akala mala hadza, mengambil hak yang tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berkelahi. Kok bisa belajar tapi senang berkelahi gitu? Jadi pelajarannya digunakan hanya untuk berkelahi. Dulu kan nggak begitu. Anda belajar itu supaya dekat dengan Allah, bukan supaya musuhin orang. Puncaknya wasafaka dama hadza. Ada orang yang terdoktrin dengan ajaran, dia merasa meningkat takwanya saat yang bersamaan bisa menumpahkan darah. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bom orang. Awas, itu bahaya. Bahaya. Dan tidak pada fikihnya, tidak pada tempatnya. Ya, hati-hati. Hati-hati. Saya waktu di Lampung itu, ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi ya, yang seperti itu. Itu saya langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Belajar pelan-pelan. Nah, bagaimana yang terjadi kalau terjadi seperti itu? Nih, perhatikan, ini bahasa Nabi-nya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, lantas dia berbuat buruk juga, dia sholat, dia ngaji, setelah itu dia celah orang lain, maka pahala sholat ngajinya dipindahkan pada yang dicela itu, transfer. Jadi kalau sedang dicela, nggak usah marah. Dicela nih, dasar kamu begini, 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 di hati aja, alhamdulillah, transfer pahala. Lalu kita doakan, ya, kita doakan. Jangan terus minta dicaci, terus jangan, habis tadi. Ya. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati, baru ngaji bagus. Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, ngaji, pulang-pulang celah orang, dipindahkan pahala ngajinya pada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis modal kebaikannya nggak ada lagi nih, tersisa satu dosa, fitnah misalnya, maka diambillah dosa orang yang difitnah itu, ditimpakan kepada orang yang fitnah. Faturiha finnar, dilemparlah ke neraka. Dilemparkan ke neraka karena kurang bekalnya itu. Maka hati-hati. Kita pun tidak boleh nuduh sembarangan. Nah, saya selalu memposisikan bahwa yang seperti itu belum kenal. Ya, yang seperti itu belum tahu. Yang belum kenal itu dikenalkan. Tak kenal maka tak ta'aruf. Bukan tak sayang. Kan tidak harus selalu sayang kalau kenal itu, ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang, ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya, ketahui. Yang kedua, belum tahu maka diketahui. Karena itu coba berpikir yang logis, yang wajar. Anda belum pernah kenal dengan saya, belum ketemu saya, belum ngobrol dengan saya, kok bisa melihat saya langsung bid'ah? Bisa bid'ah nih Ustadz nih, tahu dari mana? Hah? Oh, ini bertentangan dengan sunnah. Sunnah yang mana? Anda datang dulu, ngobrol dulu, cerita dulu, dalilnya mana? Jangan-jangan Anda menyebutkan dalil pun nggak tahu kitabnya di mana. Paham juga tidak, itu yang repot. Ya, dulu ada juga yang beberapa, ada teman-teman mungkin yang belum tahu, belum kenal ke saya, beberapa ustadz, ini bid'ah, ini begini, jamaah hati-hati. Saya ajak ketemu nggak pada datang. Saya bilang ayo ketemu, duduk dulu, tunjukkan dulu, kasihan jamaahnya gitu. Kalau perlu di depan jamaahnya, nanti kita ngobrol supaya tahu. Ini yang antum sebutkan nih, dalilnya di sini, hadisnya ini, pemahamannya begini. Yang saya sampaikan, saya buka semua, yang ini begini, yang ini begini. Kalau antum nggak kunut, dalilnya ini. Kalau yang kunut, dalilnya ini. Yang salah yang nggak sholat subuh. Apa antum tega mengajar jamaahnya bentrokan satu dengan yang lainnya? Menunggu dosanya siapa? Ya. Lalu ada satu datang ngobrol dengan kami. Datangnya apa? Cuma tanya aja. Masya Allah Ustaz, antum begini begitu, antum begini begitu.
Ya Ustaz, bisa nggak kalau ngajar itu jangan menyebutkan lagi posisi Quran di mana letaknya? Ayat surat sekian, posisi ini, posisi itu. Memang kenapa? Saya bilang. Ya mungkin aja Ustaz mempersiapkan, Ustaz nggak hafal. Ya lebih bagus persiapkan daripada hafal nggak siap-siap. Dan gak ada yang penting isinya. Lalu saya bilang sudah selesai. Lebih baik begini, kita duduk begini aja, difoto, disebarkan, jamaah senang. Kalau ada perbedaan pandangan, duduk sama-sama. Kalau memang perbedaannya ini yang pokok, harus diluruskan karena menyalahi. Tapi kalau furu'iyah, jangan berkelahi. Itu kan pilihan. Ada manhaj, ada madhab, itu berbeda. Contoh, manhaj itu apa? Manhaj itu yang pokok-pokok, jalan dari Nabi. Kita sholat ini ya, sholatnya satu manhaj, nggak mungkin beda manhaj. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, selesai. Tapi dalam menunaikannya, ada beberapa orang yang tidak bisa mengerjakan hal yang sama. Diberilah pilihan. Contohnya apa? Mau sujud kan? Ada yang bisa dengan telapak tangan, ada yang bisa dengan lutut. Nabi berikan kedua-duanya supaya bisa milih. Ya, dari mulai bacaan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Di sini mulai masalah. Karena sejak ayat ini turun, di Arab sendiri ada yang nggak bisa baca sod, bisanya sin. Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa. Bisanya sin, sod, sin, sod, sin, sod, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisod. Sin, sod, sin. Itu nggak bisa, makanya turun riwayat pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, disebut-sebutkan zai, sebut-sebutkan zai, sin, zai, sod, zai, nggak bisa. Makanya bacanya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 riwayat. Kenapa? Karena lidah orang Arab pun beda-beda. Saya spesialisasi di bahasa Arab, mendalami bahasa Arab itu karena cinta Quran. Disertasi saya sekarang ini yang sedang disiapkan, satu diantaranya itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Jadi ngaji tafsirnya plus bahasanya. Itu begitu dibacakan, turun 3 riwayat itu dibaca dengan sin, sod, dengan zai, sampai 7 riwayat. Di Libya itu negeri penghafal Quran nomor 2 di dunia. Guru saya pernah cerita, ada 2 orang penghafal Quran 30 juz, ribut. Karena saat baca tadi yang satu pakai sod, satu pakai sin. Dia bilang yang pakai sin, yang pakai sod, sod. Tanya aja pada syekh kita. Begitu datang sama syekh, bijak kali syekhnya. Iqra ya bunai, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbu, bagus. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Satu pakai sod, satu pakai sin. Apa kata gurunya? Kalian berdua salah, walaupun bacaannya bagus. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Gurunya mau cakap, kalaupun kalian hafal tapi baru bisa satu ilmu, jangan saling menyalahkan. Belajar dulu, mungkin dia punya alasannya. Ya, antum baca wadduha, di sana saya ngajar ada yang wadduha. Wadduha wal-laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Antum ketawa. Di sana saya baca wadduha. Ketawa dia. Kenapa? Karena dia nggak biasa bacanya Apakah merubah makna? Tidak. Caranya yang baca berbeda karena lisannya nggak biasa. Sama sepeda, kata orang Bandung, datang ke Medan, sepeda. Apakah barangnya beda? Tidak. Bungkus tuh barang sama. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama. Nah, demikianlah sunnah dalam perbedaan itu. Nah, ketika kita memilih, nggak mungkin dibaca semua. Nggak mungkin saya pimpin sholat wadduha wadduha wal-laili idza saja wal-laili idza saja. Nggak khusyuk kamu. Pilih salah satu. Nah, ketika dipilih bahasa Arabnya ma dhahaba ilaihi,
Apa yang cenderung kita ambil memudahkan kita, disingkat jadi madhab. Di madhab itu bukan kelompok, madhab itu pilihan. Satu manhaj bisa beda madhab. Madhab itu pilihan yang memudahkan. Cuma pilihan itu mesti bersandar pada keterangan Nabi, nggak boleh kreasi sendiri. Contoh, Bismillah itu ada 70 hadis. Dibaca dalam sholat, cara baca dari Nabi 4. Bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau silent, nggak usah ditempelin ke mic, itu namanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen ngasih tahu saya silent, itu jahar. Ya. Lalu yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Yang ketiga, riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dibaca rakaat pertama jahar, selanjutnya nggak dibaca. Subuh 2 rakaat, boleh. Rakaat pertama jaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Tapi kan nggak mungkin saya pimpin sholat baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali. Bisa. Mesti pilih salah satu. Ketika memilih itulah madhaba ilaihi ahli hidayah. Apa yang cenderung ingin dipilih oleh ahli hidayah? Pilih salah satu untuk memudahkan jamaah. Maka Al-Imam Abu Hanifah pilih langsung hamdalah. Imam Malik sama pilih langsung hamdalah. Imam Asy-Syafi'i dijaharkan untuk mengingatkan ada riwayat ini, dibaca pun ada pahalanya. Imam Ahmad bin Hanbal ambil tengah-tengah aja lah, saya hormati semuanya. Saya sirkan, saya silentkan. Tapi kan nggak bisa dibaca semua. Makanya pilihan Imam Syafi'i disebut madhab Asy-Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Dalilnya merujuk ke Nabi. Pilihan Imam Ahmad, madhab Hambali, bukan kelompoknya Imam Ahmad. Pilihan beliau sesuai garis kenabinya, ada dalilnya. Yang Imam Abu Hanifah madhab Hanafi, Imam Malik madhab Maliki. Itu maksudnya. Jangan sampai Anda masuk Bismillahirrahmanirrahim, beda manhaj, pergi. Ikut, ini belum paham. Dan kalau belum paham jangan dicela. Kalau dicela sama-sama nggak paham juga. Jangan dicela. Duduk belajar pelan-pelan. Makanya saya wasiatkan ya. Wasiat itu bukan saya mau meninggal. Walaupun kita tidak bisa pilih. Ya, kalau meninggal itu ajal babnya. Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Ataupun tertukar, bisa. Saya belakangan, Anda duluan, bisa saja. Bisa. Tidak bisa kita pilih-pilih ya. Wasiat itu pesan yang kuat. Saya tidak pernah mengajar untuk menjadikan Anda pandai mencela orang. Saya tidak akan mengakui Anda sebagai murid yang pernah belajar dengan saya. Sekalipun ada orang mencela Anda, termasuk saya. Dengar aja dulu tenang, tidak apa-apa. Kalau dicela sama orang yang belum paham, kan tak harus marah. Kalau marah itu merasa ada celah dalam dirinya. Mencela yang sudah tercela itu nggak ada kerjaan. Buang-buang energi. Doakan. Duduk, dengarkan. Kalau ada orang menyebut si fulan ustadznya begini-begini, tanya. Beliau pernah celah antum nggak? Beliau pernah tuduh antum nggak? Ya? Kalau antum ada persoalan, tanyakan dulu, dengar. Kalau tak cocok, ya tidak usah diambil. Tapi tak harus mencela. Jelas ya? Baik, itulah manhaj dan madhab. Saya kira demikian ya. Dan jangan saling berselisih. Silahkan, mau ngaji misalnya, ada kelompok-kelompok, boleh bikin kelompok tapi bersinergi. Ya, kalau tak sepakat jangan ribut. Jangan sampai tak bisa minum teh bersama. Jangan sampai assalamualaikum tak dijawab. Assalamualaikum, nanti aja. Nanti aja. Wajib hukumnya jawab. Ya, belajar supaya nyaman. Di sini ada yang kunut, ke Saudi misalnya madhab Hambali nggak kunut. Kan bisa kompak, nggak ada marah-marah. Saya belum pernah dengar saya jadi petugas haji misalnya. 2010 saya petugas haji. Saya belum pernah dengar ada instruksi jamaah di belakang. Ketika imamnya sami Allahu liman hamidah subuh,
Sudah, kemudian sujud. Allahu Akbar. Saya belum pernah ada instruksi di belakang dengar Subhanallah. Enggak ada. Semua ikut. Kenapa pulang-pulang jadi ramai lagi? Hah? Ya sama saja. Kalaupun ada yang kunut, ke Mesir kunut, Syria kunut, mazhab Syafi'i ada dalilnya. Imam Malik kunut sebelum rukuk. Imam Malik itu imamnya Madinah. Lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, mengajar di Madinah, meninggal di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ya, dan sekarang mazhabnya di mana? Menyebar di Afrika Utara. Di Libya, saya itu pengen ke Madinah. Dari 2002 ikut daurah, saya belajar kurikulum Madinah 2002 sejak kelas 2 SMA. Aliyah. Begitu tiba waktunya, luar, bom Bali meledak. Dan kita berharap gak pernah ada yang begitu lagi. Ditutup semua pulang beasiswa. Harap-harap ke Madinah, nyangkutnya di Madinah Ciputat. Ciputat. Belajar, ini desain Allah ini. Belajar di cabang Al-Azhar, kurikulum Al-Azhar, namanya Dirasat Islamiyah, tempatnya di UIN. Ternyata yang ngajarnya siapa? Para ulama di MUI, guru-guru dari luar, dimatangkan dulu oleh Allah. Tiba-tiba semester kelima, tawarannya ke Libya. Saya bilang nggak apa-apa, saya berangkat aja, yang saya cari pengetahuan. Ternyata di Libya itu mazhabnya Maliki, imam pertama Madinah. Belajarlah saya di situ, mazhab Maliki. Lalu liburan saya ke Mesir. Ngaji tafsir sama Syekh Said Tantawi, Muhammad Said Tantawi. Beliau Syekh Al-Azhar sebelum yang sekarang. Saya ngaji langsung di tangan beliau. Ternyata mazhabnya Syafi'i. Saya belajar Syafi'i, Maliki belajar Syafi'i. Kemudian 2010 saya ke Saudi. Ya, ke Ummul Qura, lihat semua saya pelajari mazhabnya Imam Hambali. Pulang-pulang ketemu dari Asia Selatan, ya. Asia Selatan tuh yang India, Pakistan dan sebagainya. Mazhabnya Hanafi. Ternyata kita berharap satu mazhab, Allah berikan 4 mazhab. Belajar kita di situ. Jadi ternyata ditunjukkan ini begini perbedaannya ini yang manhaj, ini yang mazhab. Maka kalaupun Anda belajar dengan siapapun, belajar dengan baik, dengan tenang dan perbaiki diri dulu. Ya, kalau guru sudah mengatakan jangan dengan sipulan begini, hormati gurunya, tapi tidak harus diambil keseluruhan kalamnya. Jelas ya? Karena Islam itu sederhana. Islam itu menyatukan, membuka, bukan menutup. Kalau Anda belajar mengaji, cuma pandai untuk mencela orang lain, untuk apa? Apa hasil dari Quran dan Sunnahnya? Jelas? Islam itu menyatukan jahiliyah, jadi khairu ummah yang bertengkar, jadi menyatu. Yang saling mencela, saling mencintai. Kok bisa Anda ngajinya Quran dan Sunnah, setelah itu pandai mencela? Quran mana yang Anda baca? Hadis mana yang Anda pelajari? Kalau ada yang mengajarkan di sini, ketemu dengan saya gurunya sekarang. Ketemu dengan saya. Saya 10:30 terbang. Saya mau tanya, Anda guru belajar dengan siapa? Saya kenalan guru-guru banyak. Ulama-ulama saya kenal. Ini sebentar lagi saya ketemu dengan syekhnya dari Madinah. Saya kenal guru-gurunya itu. Dengan rektor Jamiah Islamiyah Madinah, kami diberikan kuota tahun ini. Karena kenal kita. Diskusi, ngobrol. Dengan Mesir, Syekh Al-Azhar, nanti saya akan ke Al-Azhar. Dapat undangan langsung dari Syekh Al-Azhar. Disambut dari sejak turun dari pesawat. Di Turki, di Sudan, di Tripoli. Tripoli kami kirim 36 orang. Hari ini mau berangkat. Rombongan pertama. Kami kenal ulama-ulamanya, guru-gurunya kami kenal. Jadi dengan guru-guru antum yang antum ngajar antum sekarang ini, yang di luar kami kenal. Ya. Dan kalau Anda nanti ngajarkan begitu, saya akan bicara sama gurunya. Kok bisa murid antum ini begini gitu? Hah? Apa yang diajarkan oleh antum? Saya ketemu langsung syekhnya itu. Ya kalau nggak percaya datangkan gurunya, bicara dengan saya, ngobrol. Ya? Nah, tapi tidak harus mencela, tidak boleh begitu. Saya cuma pengen tahu antum ngajarin apa, guru antum bagaimana. Ya? Kita duduk sama-sama, tapi jangan saling mencela. Kita bareng-bareng duduk sama-sama, saling merekomendasikan. Jadi kalau ada yang bagus, jangan dicela, jangan merasa jamaah pindah, tidak boleh. Saya pun akan referensikan. Siapa ustadz di sini? Referensikan. Ustadz ini ada ustadz Salafi, bagus, ininya, sejarahnya, belajar ke situ. Ini bagus pelajarannya, datang ke situ, belajar. Hormati gurunya. Ada yang nggak cocok, jangan dicela. Cukup ambil yang baik, tinggalkan yang ininya. Begitu caranya. Ustadz ini ada ustadz yang Wahdah Islamiyah, bagus, belajar. Ada yang nggak cocok, jangan dicela. Sudah selesai. Ini yang NU, bagus ininya, bagus. Nggak cocok, jangan dicela.
Dia Muhammadiyah, bagus. Ada bidang apa? Hadis, belajar. Yang lain kurang cocok, jangan dicela. Kalau begitu, nikmat hidup nanti. Nggak beban, belajarnya enak, lancar, nyaman. Jelas ya? Saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, kurang baik. Tapi itu penting untuk disampaikan supaya diri kita tercerahkan. Jangan pulang punya beban. Udah ngaji bagus, udah sholatnya bagus, puasanya bagus, kok pulang-pulang pahala hilang. Ternyata ditransfer kepada orang yang selalu dicela dalam kehidupan. Jelas ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa kita ini? 10 menit lagi ya. 10 menit. Ditulis saja Bu supaya tidak habis waktunya ya. Bagaimana menyikapi keluarga yang mempunyai sifat iri, suka iri, tidak suka orang lain lebih sukses maju dari dia? Mohon pencerahannya Ustaz. Satu, doakan ya. Kalau ada bagian keluarga yang suka iri, maka tugas kita boleh jadi dijadikan bagian dari keluarga kita supaya kita mendakwahinya. Doakan dulu. Yang kedua, bagi nikmatnya supaya nggak iri. Menutup celah dia untuk iri. Anda sukses, mungkin dia iri karena Anda kurang berbagi. Itu aja. Berbaginya cuma bagi tontonan aja, bukan bagi tuntunan. Mobil baru, nggak pernah diajak dia merasakan mobil itu. Aja. Jemput anaknya bareng-bareng di sekolah. Bawa dia ke pasar belanja sama-sama. Belanja sama-sama pakai Ferrari. Belanja sama-sama pakai Innova. Belanja sama-sama pakai Fortuner. Silakan. Belanja bareng-bareng. Ya, berbagi nikmat. Dapat kesuksesan, ajak makan sama-sama. Sehingga merasakan bagian dari itu. Anaknya bebaskan biaya sekolahnya dari Anda juga. Ya, sama-sama dengan seperti itu berbagi, nanti mengekang sifat-sifat yang kurang baik yang mungkin muncul kemudian hari. Itu diantaranya. Ya, yang kedua, nah bagi orang yang demikian diajak juga berikan buku-buku yang baik, contoh buku-buku hadis, tafsir-tafsir yang memahamkan dia tentang sifat-sifat yang kurang baik dan hati-hati bahayanya. Ibu bapak, an-namam atau qattat. Qattat itu pendengki, pengiri yang nanti paling parahnya suka mengadu domba. Itu kata Nabi tempatnya di neraka dan tidak mencium bau surga. Ya. Dan yang paling bahaya, orang iri hati itu orang yang berpenyakit kronis. Sampai mau tidur pun susah. Makanya kita pun dalam tidur diminta berlindung dari orang yang punya sifat iri hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang iri apabila sudah iri. Sebab kalau sudah iri malam-malam pun kepikiran juga. Itu makanya dibantu supaya terbebas dari penyakit itu. Satu, doakan. Yang kedua, berbagi nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Yang ketiga adalah berinteraksi dengan cara yang wajar, dengan cara yang baik. Tunjukkan yang baik-baik, ajak ke ta'lim, jadikan bagian dari keluarga yang baik. Insya Allah dengan seperti itu akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi menasihati orang tua yang punya kebiasaan kurang baik. Apakah ada doa khusus atau surah khusus yang dibacakan agar orang tua saya mendapat hidayah lebih baik lagi Ustaz? Pertama, kalau ada orang tua diujikan kepada Anda dengan sikap yang kurang baik, bersyukur dulu kepada Allah. Mungkin itu cara Allah membuat Anda menutup kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu. Ya. Itu dulu satu. Masih ingat nggak berapa kali membuat orang tua itu sulit? Masih ingat nggak berapa kali membuat orang tua marah? Masih ingat nggak berapa kali membuat orang tua gelisah? Masih ingat nggak berapa kali membuat orang tua itu merasa menahan malu karena perilaku kita di waktu kecil? Lalu naik lagi, berapa kali membantah orang tua yang sudah rela bekerja. Tiang malam cari nafkah, cari makan, kita bisa makan, minum gratis, ya, nyaman. Setelah itu orang tua berbuat cuma 1-2 kali, Anda rasa langsung marah. Mungkin itu ujian. Ya, ujian. Maka yang pertama dilakukan, kita istighfar, koreksi diri dulu. Ya Allah, kalau ujian dari orang tua ini akibat perilakuku di masa lalu yang Engkau ingin sempurnakan pahalanya, maka berikan kelapangan padaku untuk menerima perilaku orang tua dulu. Satu dulu. Yang kedua, ya Allah, kalau perilaku orang tua itu adalah maksiat di hadapanmu,
maka berikan hamba kekuatan untuk merubahnya dengan izinmu. Ya. Yang ketiga, lalu masuk doa. Doanya sederhana. Rabbil firli waliwa hidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mahal doanya. Itu doa untuk merubah orang tua menjadi lebih baik. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Akhlak. Tampilkan akhlak mulia. Sekalipun orang tua ada salah, bahkan terjadi perbedaan keyakinan, tetap Allah mengatakan berbuat baik. Quran surah 31 ayat 15. Ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua beda keyakinan dengan anak, lalu orang tua memaksa anak kembali ke keyakinannya, tolak dengan cara yang lembut, halus, tapi tetap bergaul dengan cara yang baik. Ini kalau ada orang tua kurang baik, kita tetap baik. Ya, doakan, dikirim makanan, dimasakkan, kalau capek dipijitin, kalau tiba waktu sholat, kita sholat dulu di depannya, supaya sadar dulu. Ya, alhamdulillah, cium tangannya setelah itu. Terima kasih Pak yang mengajarkan Nanda, alhamdulillah bisa sholat, mudah-mudahan jadi syafaat. Gak usah minta orang tua sholat, itu hikmah namanya. Itu yang dimaksud Quran surat 16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sebelum mau'izatil hasanah, itu dulu, lakukan terus. Nanti orang tua ketika doanya didorong terus, dicontohkan akhlaknya baik, nggak ada celah untuk menyuang, nggak ada celah. Mau marah nggak ada celahnya, mau membentak juga sulit. Akhirnya nahan malu, tiba-tiba berubah, nanti sendirian nangis, berubah. Di balik kasusnya, seorang ibu datang pada saya, kisah nyata. Saya masih mengajar di pesantren di Lebak Bulus waktu itu. Seorang ibu datang dari kejauhan, wajahnya sendu. Ustaz, bagaimana anak saya sudah besar nggak mau sholat? Cerita-cerita saya bilang, sudah Bu, ibu pulang dulu. Nanti ibu malam, setiap ibu sholat, bangun malam, sholatnya di kamar anak ibu tuh. Biarkan dia tidur, ibu sholat di sampingnya. Nanti setelah itu ibu berdoa. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, yang telah menitipkan anakku terlahir dalam kandunganku, aku memberikan ASI-nya, merawatnya, ampuni aku. Ya, dan ringankan hisabku di hari kiamat. Sayangi anakku. Mudahkan hisab kami ya Allah. Itu aja. Gak usah minta anak sholat dulu. Nanti setelah 3 hari, sini lagi. Tiba-tiba hari ketiga, kisah nyata, kurang lebih seperti sekarang lah jam 7-an itu pagi di Jakarta, di Lebak Bulus. Dari kejauhan manggil, tangannya menjing ngasih uduk. Ustaz, katanya. Insya Allah, saya lihat ibu ini sudah senang. Ketemu saya, kenapa Bu? Alhamdulillah anak saya sudah sholat. Kok bisa? Saya bilang. Jadi di malam yang ketiga itu, begitu beliau sudah mulai sholat, kemudian selesai, baru mengangkat tangan menangis, anaknya langsung bangun dipeluk ibunya. Mama maafkan saya, mama maafkan saya. Nggak pernah minta, cuma berdoa maafkan saya. Tapi lihat kalimatnya. Saya kan nggak sholat begini juga karena papa dulu nggak sholat kan. Mama juga jarang minta saya begitu kan. Dibalik dulu sama anak, keluar dulu semua tuh, keluar dulu. Nggak apa-apa. Mungkin orang tua kadang juga begitu karena keluar dulu isi hatinya. Mungkin dulu kurang perhatian, kurang nanya, nggak minta apa-apa, cuman nggak pernah ditanya, nggak pernah dirawat. Sementara dulu merawat dengan luar biasa, dibalik suasananya. Maka dipeluk anaknya, saling berpelukan, menangis anaknya, berjanji mau sholat. Besoknya datang, kemudian setelah ibunya datang, bercerita, minta Ustaz ada nggak guru untuk ngajar? Ada, saya bilang, fulan sini ajari. Anak itu sejak selesai saya membimbing di pesantren, sudah mulai bagus, sudah baik, sudah ada kadar. Saya begitu, kalau sudah ada kadar kita pamit. Teruskan. Anak itu saya tinggal sudah hafal kurang lebih 2 juz lah. Bukan cuma rajin sholat, hafal Quran 2 juz. Mungkin sekarang sudah 30 juz. Dari yang nggak sholat hafal Quran, mungkin 30 juz sampai detik. Nah orang tua begitu. Ya, ada seorang punya kedudukan dah. Salah satu instansi, pangkatnya tinggi, bapaknya lebih tinggi lagi, sudah bintang, di pasukan khusus lagi. Anaknya datang belajar dengan saya. Begitu belajar, pulang ke rumah kelihatan berubah. Marah orang tuanya, siapa yang merubah kamu begini-begini? Takut dia kan? Nggak cerita. Kalau kamu nggak cerita, papa yang turun. Gitu. Ini kisah nyata.
Lu singkatnya, anak itu ketemu saya cerita. Saya bilang, alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk hidayah pada orang tua. Nah, mulai sekarang antum tingkatkan bakti kepada ayah dan ibu. Apapun berikan yang terbaik. Pun berikan yang terbaik. Itu aja dulu. Qadarullah pulang ketemu saya, ibunya sakit. Ini kisah nyata. Sampai dirawat di rumah sakit. Maka beliau ini itu memfokuskan semua waktunya untuk merawat ibunya. Dibawa ke rumah sakit dengan mobil terbaiknya. Semua di kelas yang paling bagus, diberikan servis yang paling bagus, diberikan setiap waktu dokternya oleh beliau di briefing, pengen yang terbaik untuk ibunya. Sampai ibunya lihat kan, bingung. Bapaknya lihat, ditanya, kamu siapa yang mengajari kamu begini? Dijawab oleh beliau, Ustadz yang papa sering soal itu, beliaulah yang mengajarkan saya seperti ini. Maka menangis keduanya, menangis jadi bertiga. Minta waktu setelah sembuh untuk ketemu. Ya, papa mau minta maaf, mau ketemu. Begitu ketemu dengan kami, Masya Allah, malah umroh sama-sama, berubah jadi baik. Sekarang Masya Allah jadi luar biasa. Ya, jadi lebih bagus lagi, sholatnya bagus, tawafnya bagus, zikirnya bagus, dan sekeluarga jadi bagus. Kadang-kadang persoalan itu muncul menjadi asbab hidayah untuk menjadikan keluarga lebih baik. Melihatnya seperti itu. Inna ma'al usri yusra, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terkadang satu keburukan terlihat sebetulnya bukan untuk menjadikan diri kita buruk, tapi membuka peluang kebahagiaan lebih baik lagi sepanjang kita mau berjuang untuk mewujudkannya. Sekira itu ya. Sudah pas ini, dan bonus 30 menit ya. Kenapa Bu? Boleh, silakan ibu saja ya, silakan langsung Bu, saya dengar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ini ada 1.500 Mas Yongki ya. Mas Yongki nanti koordinasi dengan staf saya. Kita beri bonus saja langsung 2.000. Nanti kami siapkan paket khusus untuk hafalan. Di situ ada untuk murajaah, ada untuk metodenya. Satu paket itu 3 buku. Ya, 3 buku nanti kita siapkan 2.000 paket. 2.000 paket nanti dibagi sebagian ke sekolah ibu, sebagian nanti teman-teman yang mau belajar. Jadi 2.000 itu berarti 6.000 buku karena sepaketnya itu 3. Nanti silahkan dituliskan, itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya belajar langsung? Sederhana, ibu nanti kontak namanya At-Taisir. Di kami di Quantum Akhyar Institute, ibu masuk nanti web Quantum Akhyar. Di situ ada At-Taisir Learning Center, ALC, At-Taisir. Klik itu. Quantum Akhyar Institute, At-Taisir, klik. Ada nomor kontaknya. Hubungi nomor kontak di situ. Nanti di situ ibu akan diberikan petunjuk. Ini mau belajar langsungnya apakah orang per orang atau lembaga. Kalau lembaga nanti ada sistemnya. Ini sistemnya akan ditunjukkan, diikuti. Ada lembaganya untuk sekolah, ada untuk pemerintahan. Kayak pemerintahan ini di Goa itu belajar dengan kita. Dikirimkan 600 orang. Belajarnya langsung di Bekasi, dibagi perombongan-rombongan. Mereka belajar apa? Menghafal Quran 30 hari, 10 hari induksi, 10 hari belajar dengan saya tentang dakwah, tentang khutbah dan imam. 10 hari lagi diskusi pengayaan materi. Pulang-pulang ada yang pimpin pesantren, ada yang jadi imam, ada yang kemudian berbakti di beberapa ormas dan sebagainya. Kalau yang sekolah-sekolah, nanti dia belajar sistem, gurunya dikirim, belajar di sana. Nanti pulang ke sekolah mengajarkan lagi. Ya, jadi silahkan ibu ke situ. Yang terakhir tentang sholat. Sholat itu gimana komitmennya? Pertama, ibu kumpulkan semua gurunya dulu. Gurunya dulu yang dibuat komitmen sholat. Jangan ke anaknya dulu, supaya semua apa yang disampaikan tembusnya ke jiwanya.
Orang tua juga begitu Pak, kalau ingin ngajarin ke anaknya, orang tuanya dulu. Sholat maksimalkan, konsisten dulu, istiqomah dulu, sehingga anak dapat contoh. Anak gak bisa mengelak, jangan sampai anaknya begini, diminta sholat, bapak aja belum sholat. Ya kan? Ayo anak siap-siap sholat, itu ibu belum wudhu, jawabnya gimana? Tapi kalau gurunya sudah siap, sudah bagus menjaga wudhu, fasilitas ada, anaknya nggak ada celah, karena ada contoh. Dan bahasa yang keluar itu akan lebih kuat, karena bukan hanya di lisan, terdorong oleh hati. Gitu ya. Lalu yang kedua, doakan anak-anak itu. Yang ketiga, bangun komitmen dengan orang tua. Saya ada sekolah di Bekasi, sekolah ini dari mulai KB, dari PAUD. KB, TK, kemudian SD, sampai ke pesantren. Sekolah kami itu lanjut. Cuma dari murid 40. Jadi walaupun daftar ratusan, diterima 40. Dimulainya dari KB. KB ke TK, 5 juz dia. Selesai hataman Qur'annya. Hafalan 5 juz, dia kenal masjid, dia berkarakter. Dia sudah tahu. Jadi otomatis dia kalau naik mobil, dia sudah baca doa naik kendaraan. Dia murajaah Quran. SD 30 juz, SD nggak terima dari luar, dari situ 40-40, kecuali kalau ada kuota misalnya 38, buka 2 orang. Nanti SMP, SD selesai 30 juz, di wisudanya di Mekah, di Madinah. Setelah itu masuk ke pesantren yang kita bangun sekarang, gratis. Jadi orang tua cuma sampai apa? Cuma sampai SD. SMP-nya pesantren, sampai SMA pesantren, nanti sampai S1, S2, S3 kita kerjasama dengan 19 negara. 19 negara, gratis ya, beasiswa, karena kita bangun wakaf, kita mau dakwah bukan cari uang ya. Kalau Anda bangun sekolah untuk mendidik, muridnya pasti pintar-pintar. Tapi kalau Anda bangun sekolah untuk cari uang, ilmunya segitu-gitu aja nanti tuh. Yang dibanggakan prestasinya aja, ilmunya kosong tuh ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah sejak anak itu daftar, kami sudah komitmen dengan orang tua. Orang tua mesti ikut. Kalau anak ngaji, orang tua ngaji. Makanya ada kelas anak, ada kelas orang tua. Jadi kalau anak ngaji selesai di sekolah, pulang ke rumah, yang murojaah dengan orang tua, ibunya pun sudah tahu. Ibunya sudah satu kufu, sudah punya kemampuan. Celaka anak ngaji di sekolah, pulang ke rumah, bapak ibu nggak bisa ngaji. Siapa yang kontrol ngajinya? Ya. Nah ini harus ada komitmen. Bu, Pak, pulang ke rumah, sholat, bapak ibu sholat ya, tanda tangan. Dari awal masuk. Nanti kalau dia tidak komitmen, pertengahan dia evaluasi, anak bisa keluar. Hasilnya apa? Alhamdulillah, sekarang ibunya ngaji, bahkan ibunya menghafal Quran, sama-sama kompak, ya, ibunya yang motivasi, semangat, semua saling semangat. Itu kalau sudah seperti itu, tinggal nanti dibuat sistem yang rapi. Kapan sholat, ya, kapan istirahat, dibuat senang menunaikan sholat sampai bertanya kapan sholat lagi. Ya, dibuat seperti itu. Ada anak ikut sekolah kami, anak tokoh. Tiba-tiba kalau rumahnya pindah dia, agak jauh-jauh sekali. Tapi begitu pindah sekolah, karena kebiasaan di awal, dia sedih. Sampai dia berkata, pengen balik lagi walaupun jauh. Maka difasilitasi oleh orang tuanya, balik lagi sekolah. Kami itu bikin sekolah, walaupun libur, sampai anak bertanya, kapan sekolah lagi? Anak sekarang masuk sekolah, tanya, kapan libur? Jadi bikin suasana menyenangkan. Masjid ini bikin menyenangkan, jangan cuma datang, sholat pulang, tidak. Tuantum yang punya makanan, toko, warung, disimpan depan. Ya, anak-anak supaya senang, fasilitasi. Ya, sampai anak bertanya, kapan kita ke masjid lagi? Bukan nggak 24 jam. Ya kan, supaya dia senang. Bikin di luar fasilitas, bikin perosotan anak-anak, bikin main ayunan, supaya senang. Nanti ada yang bagian pemudanya mendidik dia, menceritakan tentang kisah. Ya, bikin cerita. Beberapa tempat desain yang bagus, hari-hari bertemu dengan warga, hari-hari saling berbagi, itu enak. Jadi orang tuh rindu dengan masjid. Tahunya ke masjid itu kalau ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang sholat bubar. Kenal juga enggak kenal satu dengan yang lainnya. Bagaimana bisa kita menerapkan ukhuwah yang baik? Itu contohnya Bu ya. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Saya yakin banyak pertanyaan, saya yakin. Tapi mohon izin, saya ini harus siap-siap untuk berangkat. Bila ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan, mohon nanti dicatatkan atau dituliskan ke staf kami supaya saya bisa memberikan perhatian. Baik ya? Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita semua disehatkan dan diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana nahmaduka wa nashkuruka syukran tamama syukri kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma waffiqna ya Allah bima ta'allamna. Ya Allah, berikan kami bimbingan agar kami belajar benar sesuai dengan petunjuk-Mu dan petunjuk Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina wa jadidna min at-tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami dan jadikan kami bersaudara dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk meningkatkan takwa kami dan golongkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami bagian dari ahli Al-Quran. Jadikan Quran sebagai sahabat kami di dunia, memberi syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allahumma Rabbana ij'alna min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhibbihi. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Rabbana Allahumma barik hadhil madinah wa hadhal makan ya arhamar rahimin kama barakta kullal amaikin wa fiha salah ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi tempat ini, kota ini, provinsi ini, berkahi negeri kami tercinta sebagaimana Engkau berikan berkah kepada tempat-tempat yang pernah Engkau berkahi dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.